Perkenalkan, nama saya Yuli Lisbeth Marina BR Simanjuntak dengan NIM 120350125 dari program studi Teknologi Pangan. Di video ini saya akan menjelaskan dua program yang telah saya kerjakan. Program ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah PKS 2. Program yang pertama merupakan implementasi dari mata kuliah kimia, yaitu materi konsentrasi larutan atau molaritas. Sedangkan program yang kedua merupakan implementasi dari mata kuliah fisika, yaitu energi potensial. Ini merupakan flowchart dari program pertama saya, mata kuliah kimia dasar, yaitu materi konsentrasi larutan atau molaritas. Di sini yang pertama ada tombol main untuk add function. Selanjutnya di sini kita deklarasikan variable name-nya nilai, type-nya real, dan array-nya indeks 3. Selanjutnya kita deklarasikan kembali integer molaritas, mol zat, volume, dan kita deklarasikan lagi integer pilihan. Lalu di sini ada beberapa output. Output ini adalah yang akan ditampilkan saat kita menjalankan program nanti. Jadi outputnya ada konsentrasi larutan atau molaritas, output 1 menentukan molaritas, output 2 menentukan mol zat larut, output 3 menentukan volume larutan, output 4 selesai, output 5 pilih. Ketika kita sudah sampai di output pilih ini, kita diminta untuk menginputkan pilihan kita, pilihan 1, 2, ataupun pilihan 3. Jika kita memilih pilihan 1, maka kita akan masuk ke true, dan output yang akan keluar yaitu selamat datang di program untuk menentukan molaritas, masukkan nilai N atau mol zat larut. Setelah itu kita akan diminta untuk menginputkan nilai indeks array 0 atau nilai dari N-nya. Maka akan keluar output lagi, masukkan nilai V atau volume larutan. Dan kita akan diminta untuk menginputkan nilai dari volume atau indeks array satunya. Yang ini merupakan ekspresi dari rumus molaritas, yaitu nilai indeks array 0 per nilai indeks array 1. Kemudian akan keluar output dari hasil perhitungan rumus yang ini. Jika kita memilih nomor 2, maka output yang akan keluar yaitu selamat datang di program untuk menentukan mol zat larut. Masukkan nilai M atau molaritas. Selanjutnya kita menginputkan nilai dari indeks array 0 atau nilai dari M. Kemudian keluar output, masukkan nilai V atau volume larutannya. Dan kita akan menginputkan lagi nilai, yaitu nilai dari indeks array 1 atau volumenya. Ini merupakan ekspresi dari rumus mol zat, yaitu nilai indeks array 0 dikali nilai indeks array 1-nya. Output mol zat yaitu hasil yang keluar dari perhitungan menggunakan rumus yang ini. Untuk pilihan yang ketiga akan keluar output, selamat datang di program untuk menentukan volume larutan. Masukkan nilai M atau molaritas, lalu kita diminta untuk menginputkan nilai dari indeks array 0-nya. Dan akan keluar output, masukkan nilai N atau mol zat larut. Dan kita diminta lagi untuk menginputkan nilai dari indeks array 1 atau molnya. Dan ini merupakan rumus dari volume, yaitu nilai indeks array 1 dibagi nilai indeks array 0, akan keluar output volume dari hasil perhitungan. Selanjutnya ini ada do, yaitu fungsinya untuk mengulangi program. Di sini kita syaratnya kurang dari 4. Jadi ketika program ini yang kita pilih lebih dari 4, otomatis dia akan berhenti dan akan menampilkan output terima kasih. Kita langsung coba saja jalankan programnya. Seperti yang tadi sudah dikatakan, yaitu output itu akan menampilkan sesuatu pada saat kita menjalankan programnya. Jadi di sini kita dikasih pilihan 1, 2, dan 3, dan 4. Saya memilih nomor 1. Kemudian keluar output, selamat datang di program untuk menentukan molaritas, masukkan nilai N. Misalkan nilai N-nya 2 dan nilai volumenya 1. Hasilnya yaitu 2 merupakan hasil dari hasil perhitungan dari rumus yang telah ada tadi. Selanjutnya di sini kita coba pilih nomor 1 lagi.
dia mengulangi seperti yang tadi, yaitu mengeluarkan output, masukkan nilai N-nya. Jika kita terus memilih nomor 1, 2, ataupun 3, maka program tidak akan berhenti dan akan terus mengulang. Tetapi jika kita pilih pilihan selain 1, 2, dan 3, misalkan saya pilih angka 4, maka program otomatis akan berhenti dan mengeluarkan output terima kasih. Selanjutnya, ini merupakan materi kedua yang saya ambil dari mata kuliah Fisika Dasar, materi energi potensial. Sama seperti tadi, di sini ada tombol main untuk add function. Selanjutnya kita mendeklarasikan gravitasinya dengan type real. Lalu kita mengekspresikan nilai dari gravitasi yaitu 9,8. Lalu kita deklarasikan kembali real array nilai indeks 3. Lalu kita deklarasikan juga real EP massa tinggi. Selanjutnya kita deklarasikan lagi integer pilihan. Di sini ada output yang akan keluar pada program ketika kita jalankan. Yang pertama ada energi potensial. Selanjutnya ada program untuk mencari 1. Energi potensial, 2. Massa benda, 3. Tinggi benda, 4. Selesai, dan yang terakhir program yang Anda butuhkan. Ketika output yang terakhir ini keluar, kita akan diminta untuk kita harus menginputkan pilihan kita. Pilihan 1, 2, ataupun 3. Ketika kita memilih pilihan 1, sama seperti yang tadi, maka output yang akan keluar yaitu selamat datang di program untuk mencari nilai energi potensial dan masukkan nilai massanya. Selanjutnya kita diminta untuk menginputkan nilai massa atau indeks array nolnya. Setelah itu, akan keluar lagi output, masukkan nilai tinggi benda. Lalu kita diminta untuk menginputkan nilai indeks array 1 atau tinggi bendanya. Lalu itu merupakan rumus dari energi potensial, yaitu nilai array 0 atau nilai massa dikali gravitasi 9,8 dikali nilai indeks array 1 atau tinggi bendanya. Lalu di sini akan keluar output energi potensial sama dengan, dan di sini akan keluar output hasil dari perhitungan ini. Lalu ketika kita memilih pilihan 2, akan keluar output selamat datang di program untuk mencari nilai massa benda. Selanjutnya, keluar lagi output, masukkan nilai energi potensial. Setelah itu, kita diminta untuk menginputkan nilai indeks array 0 atau energi potensialnya. Lalu akan keluar output, masukkan nilai tinggi benda. Dan kita akan diminta untuk menginputkan nilai indeks array 1 atau tinggi bendanya. Setelah itu, ini merupakan rumus dari massa, yaitu nilai indeks array 0 atau energi potensial per gravitasi 9,8 dikali nilai indeks array 1 atau tinggi benda. Setelah itu akan keluar output massa benda sama dengan, dan output massa yang merupakan hasil dari perhitungan rumus ini. Selanjutnya, untuk pilihan yang ketiga, itu akan keluar output selamat datang di program untuk mencari nilai tinggi benda. Selanjutnya, masukkan nilai energi kinetik. Setelah itu, kita akan diminta untuk menginputkan nilai indeks array 0 atau energi kinetiknya. Maka akan keluar output, masukkan nilai massa benda, dan kita diminta untuk menginputkan lagi nilai indeks array 1 atau nilai massa bendanya. Dan di sini kita ini merupakan rumus dari tingginya, yaitu nilai indeks array 0 atau energi kinetik per gravitasi 9,8 dikali nilai indeks array 1 atau massa benda. Maka akan keluar output tinggi benda, dan output tinggi merupakan hasil dari perhitungan yang ini. Ketika kita memasukkan pilihan selain 1, 2, dan 3, maka program akan otomatis mengeluarkan output terima kasih telah menggunakan program ini, dan program akan otomatis berhenti. Kita langsung saja coba jalankan. Seperti yang tadi, outputnya yaitu ada energi potensial, program untuk mencari 1 energi potensial, 2 massa benda, 3 tinggi benda, 4 selesai, dan program yang Anda butuhkan. Di sini saya membutuhkan program yang kedua.
maka akan keluar output selamat datang di program untuk mencari nilai massa benda. Masukkan nilai energi potensial. Misalnya saya masukkan nilai energi potensialnya 20. Lalu kita diminta untuk menginputkan nilai tinggi bendanya. Setelah itu akan keluar hasil dari perhitungannya, yaitu 0,51, 02, 04, 08, 16, 32, 653, yang merupakan hasil perhitungan dari rumus yang telah kita buat tadi. Selanjutnya saya akan menginputkan pilihan yang lebih dari 1, 2, dan 3. Program akan otomatis berhenti dan mengeluarkan output terima kasih telah menggunakan program ini. Ini merupakan program pertama untuk C++ saya. Jadi di sini pertama kita memasukkan library-nya, yaitu IOStream yang akan membuat program cout dan cin-nya. Selanjutnya kita mendeklarasikan nilai dalam bentuk array 2, bentuknya float, di mana float ini dapat berbentuk bilangan bulat dan bilangan desimal. Selanjutnya di sini integer pilihan. Integer ini berbentuk bilangan bulat saja. Lalu pada baris ke-7 dan baris ke-44 ini merupakan bagian perulangan, yaitu do while. Selanjutnya di sini kita menggunakan perulangan do while yang berguna untuk mengulangi program ketika syaratnya terpenuhi. Kita di sini syaratnya pilihan kurang dari 4. Jadi ketika kita memasukkan pilihan yang lebih dari 4, maka program akan tertutup sendiri dan mengeluarkan cout terima kasih. Selanjutnya di sini ada cout yang akan tertampil nanti pada program yang akan kita jalankan. Lalu di sini ada cin pilihan. Kita di sini diminta untuk menginputkan pilihan kita yang 1, 2, 3 atau yang 4. Selanjutnya endl, ini endl untuk mengakhiri baris. Lalu di sini ada if. Bagian if ini merupakan bagian percabangan, yaitu if, else if, dan else. Ini merupakan bagian dari percabangan. Di sini kita masukkan pilihan 1, baru yang akan tertampil di layar yaitu ini. Selamat datang di program untuk menentukan molaritas dan masukkan nilai N atau mol zat terlarutnya. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan nilai dari array 0-nya. Setelah itu akan keluar masukkan nilai V atau volume larutan, dan kita diminta menginputkan nilai indeks array 1. Kemudian di sini kita buat algoritmanya. Kita buat algoritmanya, yaitu rumusnya dari nilai indeks array 2 ini, yaitu nilai indeks array 0 diper nilai indeks array 1. Setelah menginputkan nilai indeks array 1, kita memasukkan algoritmanya. Dan setelah itu pada cout ini nilai hasil dari perhitungan akan keluar. Nilainya ini merupakan hasil dari algoritma yang telah kita masukkan tadi. Setelah itu kita masuk ke pilihan kedua yang akan tertampil di layar, yaitu selamat datang di program untuk menentukan mol zat terlarut dan masukkan nilai molaritas. Setelah itu kita memasukkan nilai dari nilai indeks array 0-nya. Lalu akan keluar output, masukkan nilai V atau volume larutannya, dan setelah itu kita memasukkan nilai indeks array 1-nya dan membuat algoritma. Jika yang tadi algoritmanya pembagian, yang ini algoritmanya perkalian. Sama saja seperti yang tadi,
di bagian cout-nya akan menampilkan hasil dari algoritmanya. Selanjutnya untuk pilihan yang ketiga akan menampilkan selamat datang di program untuk menentukan volume larutan, masukkan nilai molaritas. Di sini kita diminta untuk memasukkan nilai dari indeks area nolnya. Kemudian akan keluar masukkan nilai N atau mol terlarut. Lalu kita memasukkan nilai indeks area satunya. Kemudian kita buat algoritmanya seperti ini dan akan keluar besarnya molaritas sesuai dengan algoritma yang telah dibuat tadi. Setelah itu di sini ada code terima kasih seperti yang sudah saya katakan tadi. Ketika kita memilih lebih dari 4, maka dia akan mengeluarkan cout terima kasih. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba jalankan saja programnya. Di sini keluar output konsentrasi larutan, program untuk mencari 1. Menentukan molaritas, 2. Menentukan mol terlarut, 3. Menentukan volume larutan, 4. Selesai. Dan kita diminta untuk memilih. Saya di sini memilih angka 1. Kemudian akan muncul output selamat datang di program untuk menentukan molaritas dan masukkan nilai N. Lalu masukkan nilai V. Maka di sini akan otomatis terhitung sesuai dengan algoritma yang telah kita masukkan. Jika saya memilih nomor 1 lagi, maka otomatis dia akan mengulang seperti yang awal. Namun ketika saya memasukkan angka pilihan lebih dari 4 atau 4, maka program akan otomatis tertutup dan mengeluarkan cout terima kasih. Untuk program yang kedua ini sama seperti yang tadi, hanya beda materi. Untuk program kedua ini, yang pertama kita masukkan library-nya seperti yang tadi, IOStream untuk mengeluarkan program CIN dan cout-nya. Kemudian kita masukkan konstanta float gravitasinya yaitu 9,8. Ini berguna untuk memberitahu pada program bahwa variabel gravitasi nilainya 9,8. Dan mengapa kita pakai float? Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa float itu dapat menampilkan bentuk bilangan desimal dan bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk ke integer main, float, energi potensial, massa, tinggi, dan nilai area indeks 3. Kenapa kita pakai float? Karena di sini konstanta gravitasinya kan desimal. Jadi pasti hasilnya nanti akan desimal juga. Kemudian kita memasukkan integer pilihan. Setelah itu kita menggunakan perulangan do while. Setelah itu di sini ada cout-nya ya seperti yang tadi. Energi potensial, program untuk mencari 1 energi potensial, 2 massa benda, 3 tinggi benda, 4 program selesai, 5 program yang Anda butuhkan. Kemudian kita diminta untuk memasukkan pilihan kita yang 1, 2, 3 atau 4. Kemudian di sini ada pilihan yang pertama, akan keluar cout selamat datang di program untuk mencari nilai energi potensial. Masukkan nilai massa dalam program. Kemudian kita menginputkan nilai dari indeks area nolnya. Setelah itu akan keluar output masukkan nilai tinggi benda. Setelah itu kita diminta lagi untuk menginputkan CIN nilai indeks area 1. Lalu setelah itu kita buat algoritmanya, yaitu nilai indeks area 0 dikali gravitasi dikali nilai indeks area 1. Maka akan keluar hasil dari perhitungan rumus yang sesuai dengan algoritma.
Untuk pilihan kedua, ini ada out-nya, selamat datang di program untuk mencari nilai massa benda. Yang kedua itu masukkan nilai energi potensial. Selanjutnya kita diminta untuk menginputkan in-nya, nilai indeks area 0, dan out-nya masukkan nilai indeks tinggi benda, nilai tinggi benda. Kemudian kita menginputkan lagi nilai in-nya, yaitu nilai indeks area 1. Kemudian kita buat algoritmanya, nilai indeks area 0 per gravitasi dikali nilai indeks area 1. Kemudian di bagian sini akan muncul hasil dari algoritma. Untuk pilihan ketiga sama saja, out yang muncul selamat datang di program untuk mencari nilai tinggi benda, lalu masukkan energi potensial. Kemudian kita diminta untuk menginputkan nilai indeks area 0-nya dan akan keluar out masukkan nilai massa benda. Setelah itu kita diminta lagi untuk menginputkan nilai indeks area 1, dan setelah kita menginputkan nilai indeks area 1, kita membuat algoritma dari tinggi, itu nilai indeks area 0 per gravitasi dikali nilai indeks area 1. Kemudian akan menampilkan out yang berisi hasil dari algoritmanya. Di sini sama seperti tadi, jika kita memilih angka yang lebih dari 1, 2, dan 3, maka akan keluar terima kasih telah menggunakan program ini. Karena di sini syaratnya pilihan kurang dari 4. Baik, untuk program kedua kita langsung coba jalankan saja. Di sini akan muncul out, energi potensial, program untuk mencari 1 energi potensial, 2 massa benda, 3 tinggi benda, 4 selesai, lalu program yang Anda butuhkan. Saya di sini memilih program yang kedua. Akan muncul out, selamat datang di program untuk mencari nilai massa benda, masukkan nilai energi potensial. Maka otomatis hasil dari perhitungan algoritma akan keluar dengan otomatis. Selanjutnya, jika saya mengulangi dengan memilih angka 1, 2, maupun 3, maka dia akan terus mengulang programnya. Namun ketika saya memilih angka lebih dari 3, misalnya 7, program akan otomatis berhenti dan mengeluarkan out terima kasih telah menggunakan